Berdasarkan kutipan tersebut, hal yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari apa nih? Oke, kita cek. Justru karena itu, semenjak Kiplik memperdalam ilmu berdoa kepada siapapun yang ditemuinya, ia selalu menekankan pentingnya berdoa dengan benar ya. Adapun yang dimaksudnya berdoa dengan benar bukanlah sekedar kata-kata tidak keliru, bergerak di tepat dan waktunya terukur. Selain tentu saja perhatiannya terpusat, melainkan juga dengan kepercayaan yang mendalam dan tak tergoyahkan betapa sedang melakukan sesuatu yang benar, sangat benar, bagaikan tiada lagi yang akan lebih benar. Kebahagiaan yang telah didapatkannya membuat Kiplik merasa mendapatkan sesuatu kekayaan yang tak ternilai, dan karena itulah kemudian ia pun selalu ingin membaginya. Setiap kali ia berhasil membagikan kekayaan itu, kebahagiaannya bertambah sehingga semakin sering Kelipik menemui banyak orang lain dan mengajari cara berdoa yang benar. Ternyata tidak sedikit pula orang yang percaya dan merasakan kebenaran pendapat Kiplik, bahwa dengan doa secara benar, bukan hanya karena cara-caranya, tapi juga karena tahap kejiwaan yang dapat dicapai dengan itu, siapapun akan mendapatkan ketenangan dan kemantapan yang lebih memungkinkan untuk mencapai kebahagiaan. Demikianlah akhirnya Kiplik pun dikenal sebagai guru Kiplik. Mereka yang telah mengalami bagaimana kebahagiaan itu dapat dicapai dengan berdoa secara benar, merasa sangat berterima kasih dan banyak di antaranya ingin mengikuti kemanapun Kiplik pergi. Berdasarkan kutipan tersebut, hal yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang mana? Yang coba kita lihat yang opsi yang A ya. Masih banyak orang yang merasa dirinya paling benar, termasuk dalam berdoa. Kita keep dulu ya. Yang B, banyak orang yang merasa bahagia hanya karena bisa berdoa. Bukan. Masih ada banyak orang yang ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain di sekitarnya. Juga bukan ya. Orang-orang merasa harus diikuti karena apa yang dia sampaikan adalah hal yang benar. Bukan ini poinnya. Doa tidak terkabul karena cara berdoa yang salah sehingga harus dibetulkan. Juga bukan. Hal yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam kutipan cerpen tersebut, tokoh Kiplik ini kan digambarkan sebagai seseorang yang begitu yakin bahwa dirinya telah menemukan cara berdoa yang paling benar, gitu ya. Nah, ia merasa telah mencapai tahap kejiwaan tinggi dan menemukan kebahagiaan dari pengalaman spiritual tersebut. Justru sikap Kiplik ini memiliki kemiripan dengan fenomena yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika seseorang merasa keyakinannya adalah salah satunya yang paling benar dan merasa bertanggung jawab untuk meluruskan orang lain. Dengan demikian, pernyataan masih banyak orang yang merasa dirinya paling benar, termasuk dalam berdoa, merupakan bentuk refleksi kritis terhadap karakter si Kiplik ini gitu. Sekaligus cermin dari kenyataan sosial yang sering muncul, yaitu keyakinan yang kuat jika tidak diiringi dengan kerendahan hati bisa menjelma menjadi sikap superioritas rohani. Jadi yang betul adalah yang A ya. Kenapa? Karena si Kiplik ini ngerasa doa dia tuh paling benar dan dia tuh bertanggung jawab untuk membenarkan cara berdoa orang lain gitu. Tuh mengajari cara berdoa yang benar ini nih. Dia merasa benar termasuk dalam hal berdoa gitu. Jadi padahal sebenarnya orang juga gak minta untuk diajarin, tapi dia nih kepada siapapun yang ditemuinya ia selalu menekankan pentingnya berdoa yang benar. Artinya kan dia ngerasa dia paling benar dan bertanggung jawab untuk membenarkan orang lain. Di kehidupan nyata juga banyak ya di saat kita lihat orang yang punya ilmu baru misalnya. Dia tuh kayak ngerasa kalau dia tuh paling benar dan ilmu dia tuh paling benar dan apa yang orang lain lakuin tuh salah selama ini. Padahal sebenarnya seharusnya semakin tinggi ilmu, semakin membuat kita itu adalah rendah hati.
Rendah hati. Nggak rendah hati, tidak suka judge ya, bahkan lebih bijak. Nah, ini ciri-ciri kalau orang ilmunya udah tinggi. Tapi justru kalau misalnya terlihat orang yang punya ilmu, dia jadi lebih superior, dia jadi mengajari atau menggurui tanpa melihat situasi yang terjadi, dia juga tidak pada tempatnya saat menasehati orang. Dia bukan lagi tinggi ilmu, tapi dia justru masih di tahap pertama ilmu. Karena ilmu itu tahapannya, tahap satu itu tuh ngebuat orang menjadi ngerasa paling benar dan sombong. Tahap dua ngebuat orang itu ngerasa rendah hati gitu ya dan ngerasa nggak tahu apa-apa. Kalau misalnya ilmunya udah di tahap dua, kalau di tahap tiga dia udah bijak menggunakan ilmu tersebut. Gak suka ngejudge orang, rendah hati, melihat situasi, tidak pernah menggurui. Udah ada di level 3 ini seharusnya. Tapi kalau misalnya dia dengan ilmunya malah jadi sombong, berarti dia baru sebenarnya baru di tahap ini gitu. Oke? Oke, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.